Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia, taufik, hidayah dan inayah yang selalu diberikan kepada kita. Dan juga tidak lupa kita haturkan salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-33 daripada surah dalam Al-Quran, Ats-Tsalisu was-Salasun min suwaril Quran, Suratul Ahzab. Yang ke-33 dari surah Al-Quran adalah surat Al-Ahzab. Madaniyatun, surat Al-Ahzab ini diturunkan di Madinah. Wa ayatuha thalathun wa sab'un, ayat-ayatnya berjumlah 73 ayat. Al-Ahzab artinya adalah perhimpunan bangsa-bangsa, perhimpunan suku-suku. Maksudnya adalah berhimpunnya, bersekutunya bangsa Quraisy, bangsa Nadir, bangsa Murrah dan bangsa-bangsa yang lain untuk menyerang kota Madinah Al-Munawwarah, memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Berhimpun bangsa-bangsa kufar, ada Yahudi, ada penyembah berhala, bersatu sepakat untuk menyerbu kota Madinah, menghabiskan kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari perkumpulan kelompok-kelompok tersebut terhimpun kurang lebih 12.000 tentara. Kurang lebih 12.000 tentara yang siap untuk mendatangi, menyerang kota Madinah. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau bulan Februari tahun 627 Miladiah. Kejadian tersebut dikenal dengan Ghazwatul Khandaq, peperangan Al-Khandaq namanya. Para ahli sejarah mengatakan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kabar bahwa persekutuan bangsa-bangsa untuk menyerang kota Madinah, maka beliau mengumpulkan pasukan-pasukan muslim mujahid fi sabilillah. Terkumpul 3.000 pasukan, 3.000 kaum muslimin menghadapi 12.000 tentara Ahzab. Berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta 3.000 pasukan mujahid ini
sampai di perbatasan kota Madinah. Disitulah para sahabat dan Rasulullah menunggu kedatangan 12.000 pasukan Al-Ahzab tadi. Salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Salman Al-Faris mempunyai inisiatif membuat khandak, membuat sungai kecil di sekeliling kota Madinah, sehingga orang Madinah kada bisa keluar karena terhalang oleh sungai itu, dan orang lain pun kada kau masuk ke Madinah karena ada sungai kecil itu, Al-Khandaq. Dibuatlah Al-Khandaq itu. Bahasa kita gut cuma ganal. Di bagian dalam gut, disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat menunggu kedatangan 12.000 pasukan tadi. Begitu sampai di perbatasan kota Madinah, pasukan yang 12.000 Al-Ahzab, orang-orang kafir ini, mereka melihat ada gut. Oh, ini berbahaya, kata Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah panglima perangnya Al-Ahzab itu. Ini kalau salah-salah kita bisa mati semuaan masuk dalam gut sini. Akhirnya terjadi hanya perang jarak jauh, saling timbak menimbak dengan anak panah. Dalam peperangan itu terjadi 6 orang gugur sebagai syuhada daripada kaum muslimin, dan 3 orang daripada kaum kafir Al-Ahzab tadi. Kalah kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan kepada beliau bahwa orang kita sudah 6 yang gugur sebagai syuhada, dan beliau khawatir kalau ini 12.000 masuk ke Madinah, habis penduduk Madinah kaum muslimin dan muslimat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma munzilal kitab, sari al-hisab, ihzimil ahzab, Allahumma hzihim wansurna alaihim. Artinya, ya Allah yang menurunkan kitab, yang cepat menghitung, kalahkan itu ahzab. Ya Allah, kalahkan mereka dan tolonglah kami menghadapi mereka itu. Doa Rasulullah SAW dikabulkan Allah Ta'ala. Allah mengirim pasukan malaikat yang tidak kelihatan, dan Allah kirim angin yang sangat kencang, yang sangat dingin menusuk tulang. Akhirnya Al-Ahzab yang berjumlah 12.000 itu lari kocar-kacir dan kembali ke negerinya masing-masing. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ini ayat 9, Fa'arsalna 'alaihim riha wa junudan lam tarauha wa kana Allah bima ta'maluna basira. Firman Allah, kami kirim kepada mereka angin yang kencang dan tentara-tentara yang kalian tidak melihatnya, dan Allah sungguh mengetahui dengan apa yang kalian perbuat. Sehingga dalam peristiwa ini Rasulullah SAW dan kaum muslimin selamat daripada dikuasai oleh orang-orang kafir waktu itu. Nah, para muhibbin, inilah surat yang ke-32 ini. Isinya sebagian ada berisi tentang cerita peperangan Al-Khandaq, yang mana orang kafir bersekutu disebut Al-Ahzab menghadapi menyerang kaum muslimin dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga disebut ngarannya surat Al-Ahzab. Ini itu asal kisahnya. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam surat Al-Ahzab ini sebagaimana surat yang lain banyak memberikan petunjuk, memberikan arahan kepada kita untuk menjalani hidup agar diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Niscaya Allah baguskan bagi kamu amal kamu, perbuatan kamu, dan Allah ampuni dosa-dosa kamu. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh beruntung dia, keberuntungan yang besar. Nah, di sini kita ambil ada satu firman Allah yang mengatakan qulu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Artinya kata Allah, berkata-katalah kamu dengan perkataan yang baik, yang benar. Allah akan membaguskan tingkah laku kamu. Allah akan membaguskan amal perbuatan kamu. Ini hubungannya perkataan dengan tingkah laku. Artinya, kalau kita ingin hendak selalu beribadah kepada Allah, kalau kita ingin hendak mendapatkan rasa nikmatnya ibadah, kalau kita ingin selalu istiqamah dalam ibadah, salah satu caranya adalah jaga mulut daripada berkata-kata yang tidak benar. Orang-orang yang berkata-kata tidak benar kada akan bisa lurus ibadahnya. Orang yang berkata-kata tidak benar tidak akan merasa lezat, manis dalam ibadahnya. Orang-orang yang suka berkata-kata tidak benar tidak akan istiqamah dalam ibadahnya. Wa qulu qawlan sadida, berkatalah perkataan yang benar, yuslih lakum a'malakum, Allah baguskan tingkah laku kamu. Yuslih lakum a'malakum. Kenapa kita malas beribadah kepada Allah? Kenapa kita begitu bosan membaca zikir sampai 1000 kali? Kenapa kita merasa sangat sulit membaca salawat 1000 sehari? Mungkin dalam kehidupan kita tidak bisa menjaga mulut, sehingga sering kali mulut ini berkata-kata yang tidak benar menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia berat untuk mengatakan hal-hal yang baik yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya di mulut ini penyakit yang membuat malas kita ibadah. Allah sudah menjamin kalau kita berkata yang benar, akhlak kita akan baik, amal kita akan baik. Yuslih lakum a'malakum. Para muhibbin rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan perkataan yang sadid, yang benar, yang betul itu? Sebagian ulama yang menafsirkan al-qaulus sadid ma salima minal batil, sesuatu yang selamat daripada yang batil. Perkataan kita yang selamat dari kebatilan ngarannya qaulan sadida. Ma salima minal batil, sesuatu yang selamat daripada kebatilan. Kata-kata yang selamat dari kebatilan namanya qaulan sadida. Batil itu macam apa? Perkataan yang batil itu macam apa? Antara lain kal kadzib, seperti berbohong, berdusta. Ini kaulan batil, bukan kaulan sadida. Satu kali kita berbohong, mungkin beberapa hari berakibat kita malas untuk zikrullah. Satu kali kita berbohong, mungkin kita beberapa hari malas untuk membaca Al-Quran. Kal kadzib, seperti dusta. Dusta bermacam-macam dusta. Ada dusta yang sangat berat,
Sampai ada dusta yang lebih ringan, tapi sama-sama namanya dusta. Ada dusta yang disebut al-kadzib 'alallah, berdusta atas nama Allah. Ini paling berat. Berdusta atas nama Allah artinya apa? Mengada-ada Allah, mengatakan bahwa Allah berkata ini padahal Allah tidak berkata itu. Ini paling berat dusta, al-kadzib 'alallah. Firman Allah dalam Al-Quran, unzur kaifa yaftaruna 'alallahi al-kadzib wa kafa bihi isman mubina. An-Nisa ayat 50. Tengok olehmu bagaimana mereka beraninya mengada-ada atas Allah sebuah dusta, dan cukuplah itu dosa yang jelas. Berdusta atas Allah ada yang bisa-bisa membuat kafir. Contohnya menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengharamkan zina. Dia berkata, ujarnya Allah menghalalkan zina. Nah, ini mengada-ada Allah. Ini kafir. Allah mengharamkan riba. Ujarnya boleh aja riba nih tuh. Allah ada melarang riba. Nah, itu ngarannya berdusta atas Allah, mengakibatkan dia zindik, dia murtad. Ini berbahaya. Al-kadzib 'alallah, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita menyampaikan hukum tapi kada benar. Jadi apa hukumnya ini? Ya kita boleh aja. Padahal nang bujur itu kada boleh. Dipadahkan boleh. Ini ngarannya berdusta atas hukum Allah, sama dengan berdusta atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi jenis dusta, al-kadzib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berdusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kadada mengatakan itu, dipadahkan ada. Nabi kadada memperbuat itu, dikatakan ada memperbuat itu. Mengada-ada atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bukhari Muslim. Siapa yang berdusta atasku, kata Rasulullah, sengaja, dia hendaklah masuk neraka. Dan ini banyak terjadi. Orang berani berdusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana banyak beredar hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu. Ribuan hadis palsu yang dikarang oleh orang-orang dahulu. Sampai dikarang kitab yang khusus untuk mengumpulkan hadis palsu, al-maudhu'at namanya. Daripada beraninya manusia memalsukan hadis yang bukan dari Rasulullah, dikatakan dari Rasulullah. Ini sudah ada sejak zaman tabi'in, sudah ada orang yang berani membuat hadis tapi dikatakan itu bikinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu kita berhati-hati terhadap sebuah hadis. Kalau Quran kada kawa dipalsu, karena Quran sedikit dan Quran terpelihara, terdikti, dan Allah menjamin Quran tidak akan bisa dipalsukan. Seperti firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami pelihara Quran. Itu kada bisa diganggu gugat, dipalsukan, ditambah, dikurang. Nah kalau hadis kada ada jaminan.
Jadi kita waspada, hati-hati jangan sampai tataguk hadis palsu, ta'amalakan hadis palsu. Berdusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-kadzib fil yamin, berdusta pada sumpah. Bersumpah pada sumpah ini berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innat tujjar humul fujjar." Kata Rasulullah, pedagang-pedagang itu adalah orang-orang yang fasik. Pedagang-pedagang itu adalah orang-orang yang durjana. Faqila ya Rasulullah, qad ahallallahu al-bay'. Wahai Rasulullah, maka Allah membolehkan jual beli. Kenapa dikatakan pedagang itu fasik? Naam, kata Rasulullah, benar. Allah menghalalkan jual beli. Walakinnahum yahlifun fayathamun wa yuhaddithun fayakdzibun. Tetapi mereka itu mau bersumpah dan berdusta dalam sumpahnya, dan mereka mau berbicara dan dusta dalam pembicaraannya. Pedagang itu wani bersumpah dusta untuk memayuakan barangnya. Ini berat. Hadis rawahul Hakim. Ada lagi dusta, al-kizbu lil khida', berdusta untuk menipu. Tapi nya kada memakai sumpah, tak inting pada memakai sumpah. Berdusta untuk menipu. Jadi orang luntur ini, kada betah luntur. Jadi orang asli ini nomor 1. Berdusta. Padahal kada nomor 1 untuk menipu agar ini menukari. Nah ini hati-hati untuk orang-orang yang berdagang. Jangan sampai untuk memayuakan barang itu berdusta. Jangan sampai untuk melakukan barang itu sumpah palsu. Jangan sampai. Para pedagang-pedagang khususnya hendaknya meyakini satu prinsip. Diyakini bujur-bujur, walaupun untuk seluruh umat, tapi khususnya para pedagang. Dalam bab ini, bab dagang misalnya, yaitu satu prinsip yang mengatakan makusi malaka fahuwa yasilu ilaika wa mala pala. Artinya, sesuatu yang dijatahkan Allah untuk engkau pasti sampai kepada engkau. Sesuatu yang memang tidak jatah engkau tidak akan sampai kepada engkau. Walaupun dirayu, dibujuk calon pembeli, tatapnya kada nukar. Walaupun bersumpah-sumpah, tatapnya kada nukar, karena itu memang bukan jatah kita. Ma qusimalaka fahuwa yasilu ilaika wa malafala. Ditulis di toko gana-ganal itu. Jadi berdagang itu kada perlu marayu bahimahimat lawan pembeli, calon pembeli ini cukup padahkan harganya sekian. Kenapa? Amun memang ini jatah kita pasti menukari. Amunnya pun orang lain kayak apa aja tetap ke orang lain bukanya. Nama kusi malaka fahuwa yasilu ilaika wa mala fala. Kada perlu berdusta, kada perlu apalagi bersumpah sumpah palsu maginnya. Kada perlu. Al-kadzib lil khida'. Orang pedagang-pedagang rintan dalam hal ini. Seringkali terjadi karena kehendakan payu, barang macam-macam segalanya mau dikatakan, segala macam mau diucapkan supaya nang ini jadi menukari. Nah, jangan sampai tak lain.
Kemudian ada lagi bentuk dusta al-kadzib fil wa'ad, janji dalam dusta dalam janji. Nah, berjanji berdusta. Ini dikatakan Rasulullah merupakan satu bagian dari bagian kemunafikan. Ini berat juga, menjanji orang. Ikan bila manggawi ampun kono ku bari 10.000 nah. Digawe orang untung palingnya 7.000-an nyamberi ada jadi 10.000. Orang jadi korban jadinya. Al-kadzib fil wa'ad. Ada lagi al-kadzib fil hulmah, dusta dalam mimpi. Berdusta dalam mimpi artinya apa? Nang kada memimpi bapak ada bermimpi, dosanya besar. Sampai aku termimpi kam ini padahal pada ada mimpi karang-karang benar aja. Rasulullah SAW bersabda, man kadzaba bi hulmatin muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, rawahul Humaidi. Siapa yang berdusta pada mimpi, sengaja berdusta, hendaklah dia masuk neraka, kata Rasulullah. Apa untungnya berdusta pada mimpi ini itu? Ada lagi bentuk dusta al-kadzib li idhakin nas, berdusta untuk membuat orang tertawa. Berdusta untuk membuat orang tertawa. Artinya mau ulah kisah-kisah dusta, kan dikisahkan tertawaan orang. Dosanya besar. Dalam satu hadis disebutkan wailun lilladzi yuhaddisu fayakdzibu liyudhika bihil qaum wailun lahu rawahu Tirmidzi. Neraka kata Rasulullah bagi orang yang berbicara lalu berdusta untuk membuat hadirin tertawa. Celaka bagi dia, neraka bagi dia. 3 kali Rasulullah bilang neraka. Sekali kan sudah memberi takutan, apalagi 3 kali sendiri menyambat. Kemudian ada lagi bentuk dusta al-kadzib bin nasab, berdusta pada keturunan, berat juga. Nang kada Habib pada Habib, berat itu. Nang kada anak pada akan anak, nang kada abah berarti abahku aja pada ada. Nang kada ading pada akan ading. Berdusta pada keturunan. Rasulullah SAW bersabda, inna min a'lamil firyah ayyud ar-rajul ila ghairi abih, rawahul Bukhari. Termasuk paling besar mengada-ada bahwa dipanggil seseorang kepada bukan bapaknya. Ini dia mengaku nang bukan keturunan, bukan keluarga. Berdusta itu. Ada lagi dusta al-kizib lil haya, dusta karena malu. Jurang kah makan kah? Minum kah? Oh, dosa. Padahal perut lapar, haus. Cuma kada usah. Di hati hendak dimuntung bapak kada hendak karena supan. Di zaman Rasulullah pernah itu kaum perempuan bilang kepada Rasulullah mengeluarkan makanan. Nabi kem hendaklah ini la nastahi ya Rasulullah, kami kada hendak nitu hai Rasulullah. Lalu jar Nabi kita la tajma'na ju'an wa kadhiba, jangan kalian himpunkan lapar dan dusta. Jangan kau kumpulkan lapar dan dusta. Ikan hendak cuma berdusta, cuma supan, mana lapar, mana berdosa. Nah,
dusta yang manapun di antara sekian banyak contoh dusta-dusta tadi, itu bukan perkataan yang sadid, itu perkataan yang batil ngarannya. Wa kal ghibah, sesuatu yang batil, contohnya lagi seperti ghibah. Ghibah ini sudah makanan hari-hari. Penyakit ghibah di mana-mana ada, di masjid ada, di majelis taklim ada, di gardu maginnya, di warung maginnya. Ghibah ini adalah benar. Ghibah itu berkata yang benar, cuma merugikan orang lain, menyakiti hati orang lain, membuat orang lain tidak senang. Ini ghibah. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal ghibah fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Kata Rasulullah, aku waspadai kamu daripada ghibah, karena ghibah itu lebih berat daripada zina. Dosanya lebih besar daripada zina, tobatnya lebih sulit daripada zina. Mulut yang berkata ghibah akan menyusahkan badan ibadah, akan mempermalas tubuh untuk melakukan ibadah. Wan namimah, seperti namimah, ini perkataan batil juga. Namimah, anjur atar. Rasulullah bersabda, menyampaikan hadis dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ujar Tuhan, wa izzati wa jalali la yaskuni fiki thamaniyatu nafarin minan nas. Ujar Tuhan, wahai surga, tidak bisa tinggal diam pada kamu 8 golongan dari manusia. 8 golongan tidak bisa diam di surga. La yaskunuki, tidak bisa tinggal di tempat ini, tidak bisa tinggal di tempat kamu wahai surga, mudminu khamrin, orang yang suka minum arak, pemabuk kada akan diizinkan menempati surga. Wala musirrun ala zina, orang yang suka berzina, orang yang suka berzina, musirrun ala zina. Arti musirrun ala zina itu walaupun dia sekali berzina cuma belum tubat, termasuk musirrun ala zina. Ini pernah berzina sudah 30 tahun telah lalu, pernah berzina sekali, cuma sampai sekarang belum tubat, belum pernah menangis karena itu, belum pernah menyesal karena itu. Sama ngarannya musirrun ala zina. Wala qattatun, tidak masuk surga, tidak bisa diam pada engkau wahai surga, orang yang anjur atar. Anjur atar ini artinya menyampaikan satu kata-kata kepada orang yang mana 1, 2, 3 atau salah satunya kada senang. A, B, C, D. Ada orang menyampaikan pandir A kepada B, C kada senang disampaikan itu, nah ngarannya namimah. Atau A kada senang disampaikan kepada B, namimah. Kita menyampaikan kata-kata ini kepada seseorang, inya kada senang itu disampaikan. Baik nang kada senang ini inya, atau nang kada senang ini orang nang disampaikan, atau nang kada senang pihak ketiga. Anjur atar ngarannya. Wala dayyusun, dan tidak masuk surga, kata Allah, dayyus orang yang tidak cemburu kepada anak istrinya digoda laki-laki lain. Bini seorang digoda orang takurihing, maulah kayak itu. Anak seorang dibawa lakian suka, makin nang bemutur bawa makin suka benar. Dayyus ini Allah kada memberi akan masuk surga. Kada cemburu anak bini
diganggu, digoda laki-laki. Wala syuratiyun, dan tidak masuk surga syurati. Artinya apa? Polisi. Masuk surga. Maksudnya polisi yang menindas rakyat, polisi yang menyengsarakan rakyat. Kan sebenarnya polisi itu pengayom rakyat, polisi melayani rakyat, polisi mengamankan orang yang ketakutan, bukan menakutkan orang yang aman, nggak ada. Wala syuratiyun, dan tidak pula polisi yang bertindak sewinang-winang, yang menyusahkan, menyengsarakan, memeras rakyat. Wala muhannasun, tidak masuk surga orang yang muhannas, laki-laki anak jadi bini-bini, laki-laki anak jadi bini-bini, pakaian bini-bini, rambut kayak bini-bini, sandal bini-bini dipakai. Walakati urahim, dan tidak pula orang yang memutus hubungan keluarga. Yang kedelapan, walalladzi yaqulu alayya ahdullah illam af'al kadza wa kadza tsumma lam yafi bihi. Yang ketujuh, orang yang berkata bahwa aku berjanji dengan nama Allah bahwa aku akan berbuat sebaik-baiknya, tapi kada sebaik-baiknya. Orang-orang nang berjanji macam itu, demi Allah saya berjanji akan melaksanakan tugas saya sebagai pembakal dengan sebaik-baiknya. Andai kata pembakal dilantik macam itu, sekali jadi pembakal kada tahu rakyat susah, kada tahu rakyat ngalih mencari minyak gas, termasuk dalam 8 golongan tadi. Dari dalam bab kita ini adalah namam, orang yang anjur atar. Orang yang anjur atar bukan orang yang berkata kaulan sadida. Dan banyak lagi yang lain-lainnya, sampai yang terakhir adalah perkataan yang tidak ada manfaat, perkataan yang tidak ada guna, perkataan yang bila dikata kada mendatangkan pahala, bila diam kada berdosa. Jadi orang-orang yang berkata-kata yang benar, yang dapat membaguskan amalnya itu, dia kadang mau berkata nang sia-sia. Bahkan kadang-kadang kata sia-sia ini bisa membuat dosa, walaupun pada asalnya boleh. Cuma oleh karena seringkali berkata nang kada ada manfaatnya, bisa menarik kepada dosa. Contoh perkataan yang sia-sia macam apa? Dalam beberapa kitab disebutkan, kasu'alika an ibadatil akhika, kasu'alika an ibadati akhika, seperti engkau bertanya tentang ibadah kawan engkau. Ini pertanyaan, perkataan kita yang sangat sia-sia, namun bisa membahayakan kita. Kita bertakun ibadah orang, jam puasa ke hari ini ti, jam puasa ke hari ini. Nah, dijawabnya kada berdustainya, kada dijawabnya tersinggung kita. Dijawab mengurangi pahala, kan jadi ngalih orang lain jadinya. Akibat kita bertakun jam puasa ke hari ini. Jadi kita kada perlu, kada disuruh, kada berpahala menakuni itu. Jam puasa kah? Itu kada disuruh bertakun itu. Jam berapa kali naik haji sudah? Kada perlu bertakun itu. Jam berapa kali umrah? Kada perlu bertakun itu. Itu perkataan nang sia-sia, nang orang jadi sarabang alih menjawabnya. Bila kita katuju berkata nangka itu, kada termasuk kita dalam firman Tuhan, wa qulu qaulan sadida. Wa an umurihi, kita bertakun umur lawan kawan sia-sia, kada ada pahalanya. Bahkan orang jadi ngalih menjawab karena bisa kada ingat.
Kepada kade ingat supan di umur berapa umur pian sudah sirin kade ingat kepada kade ingat supan tuha katahu di umur dipadahakan kalau pina luput lalu orang jadi ngalih menjawabnya. Nah ini menyulitkan orang. Kada disuruh betakun umur, kada perlu betakun umur. Berapa umur pian kada perlu. Apa untungnya betakun umur orang? Apa sangkut pautnya lawan seorang? Berapa kok umur orang ada jadi masalah? Wa an maji'ihi, betakun datang di mana jangan sekali-kali. Datang di mana teh? Jangan itu. Barangkali orang datang di suatu tempat nang supan begisa, bisa? Kalau orang jadi berdusta kayaknya jadinya. Dan agama sedikit pun kada menyuruh kita menakuni orang pian datang di mana kada nyuruh. Bila kita bertakun datang di mana itu perkataan yang sia-sia. Wa an thamani silatihi, bertakun harga barang orang. Berapa nukar beda motor nih? Kada parlo betakun itu, kadilir betakun jangan orang itu. Berapa harganya pun jam ini? Nah, bila kita betakun itu menggunakan mulut dalam sia-sia. Nah. Wa an maksiyatihi, dan betakun tentang kemaksiatan orang, makin payah lagi. Kamu seolah minum arak dulu, berapa betakun itu? Nah jadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam ayat ini kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida, berkatalah kamu kata yang sadid, yang betul. Yuslih lakum a'malakum, Allah jamin baguskan, Allah jamin memperbaiki amal ibadah kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa kamu. Kalau kita berkata yang bagus-bagus, dosa guguran. Dosa tak umpat diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi kita koreksi diri kita, selama ini kita mungkin sulit untuk membaca Al-Quran. Padahal lancar membaca Quran, cuma malas. Baca salawat itu sulit kalau 1000 kali. Baca zikir payah 1000 kali. Mungkin selama ini kita banyak menggunakan mulut dalam hal-hal yang batil tadi. Mulai dari dusta sampai perkataan yang sia-sia tadi. Itu dulu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah, nastaghfirullah. La ilaha illallah, nastaghfirullah. La ilaha illallah, nastaghfirullah. La ilaha illallah, wa natubu ilallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faya ayyuhar-rajul minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima.